pasalnya yang terakhir dalam kitab Pengkhotbah juga, ya, pasalnya yang ke-12, sebelum dia mengunci dengan akhir kata, dia berkata bahwa ayat 8 ya, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Saya pernah bertanya, kenapa segala sesuatu sia-sia? Ya, apakah yang dilakukan manusia itu nggak ada gunanya? Apakah yang dilakukan manusia tidak ada faedahnya? Bahkan mencari hikmat pun dikatakan nggak ada gunanya. Tapi pada waktu dalam kitab Amsal dia berkata bahwa hikmat adalah hal yang sangat terpenting bagi manusia. Dan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Tapi dalam kitab Pengkhotbah jadi berbeda. Nah, saya coba mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ternyata Raja Salomo menulis pada waktu usia dia sedang tua, di mana pada waktu itu Raja Salomo sedang mengalami kejatuhan, ya. Tetapi di tengah kejatuhannya dia tetap beriman bahwa Tuhan itu ada. Coba kita bandingkan dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11. Di sana dikatakan Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya. Ayatnya yang pertama saja saya baca. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dan kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitorit, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah, di usia yang tua Raja Salomo terpaut dengan cinta, dia menyembah berhala. Ini adalah kejatuhan daripada Raja Salomo. Padahal dia 2 kali berjumpa dengan Tuhan. Padahal dia diberikan hikmat yang luar biasa. Raja Salomo yang berkata di dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan, saya katakan bahwa manusia gak bisa jaga hati. Lalu ada yang komplain, masa sih manusia gak bisa jaga hati? Karena ya, yang menulis jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan adalah Raja Salomo. Dan ternyata dia nggak bisa jaga hatinya juga. Tetapi saya tidak berhenti sampai di situ kata-katanya. Saya katakan bahwa manusia tidak bisa menjaga hatinya dengan kekuatannya sendiri. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak perlu Tuhan. Tapi karena kita punya kecenderungan ada dosa di dalam hidup kita, kita nggak bisa jaga hati ini dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Kita butuh Tuhan, sebab itu Tuhan merubah hati kita, hati yang lama diganti dengan hati yang baru. Haleluya. Ingat Raja Salomo dalam pengiringan dia kepada Tuhan, dia sebagai raja yang luar biasa. Belum ada penebusan pada waktu itu. Raja Salomo, dia juga jatuh ke dalam dosa. Saudara,
Saya kalau pelajari kitab Pengkhotbah, ini adalah salah satu kitab yang sulit untuk dipelajari. Ya, selain kata-kata yang penuh hikmat dan berbicara tentang apa adanya situasi kondisi dunia. Ada waktu sakit, ada waktu sehat. Ya. Ada waktu menangis. Coba kita bandingkan, kita baca ya, pasal yang ketiga. Dia katakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjeripaya? Ini kata kitab Pengkhotbah. Lalu ayat 10 dikatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Raja Salomo sekalipun dia penuh hikmat, tetapi di dalam kejatuhannya segala sesuatu menjadi sia-sia. Dia seorang raja, dia berhikmat. Segala sesuatu tidak ada gunanya, seolah-olah menjaring angin, dikatakan. Bagaimana sih kita menangkap angin? Angin bisa dilihat tapi nggak bisa ditangkap. Ayo kita kumpulkan angin 50 ember. Kalau air bisa, saudara, tapi angin nggak akan pernah bisa. Dia katakan seperti menjaring angin, nggak ada gunanya. Setelah saya pelajari ternyata, ya, Raja Salomo ketika dia jatuh di dalam penyembahan berhala, segala sesuatu yang dia lakukan nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Tetapi ada iman di sini yang kita lihat dalam ayat yang ke-11. Ada satu iman, kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang kita baca pertama kali tadi, ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Adalah satu ungkapan pernyataan iman bahwa dalam setiap kehidupan manusia ada campur tangan Tuhan. Haleluya. Manusia gak bisa nyelami pekerjaan Tuhan, tetapi manusia bisa menyadari bahwa dalam segala sesuatu yang kita alami ada campur tangan Tuhan untuk membawa kita kepada waktunya Tuhan, waktu yang indah. Memang tidak dicatat Raja Salomo pada akhir hidupnya apakah dia kembali atau tidak kepada Tuhan. Sampai dia matinya lalu kerajaan itu boleh terpecah. Tidak dijelaskan dalam Alkitab, dalam raja-raja, ya, tidak dijelaskan lagi. Tetapi ini adalah satu ungkapan daripada kebenaran firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah ini. Satu ungkapan iman, ya, bahwa di tengah perjalanan kehidupan manusia yang hidupnya sia-sia, ada rancangan Allah, yaitu keselamatan.
Karena kalau bicara kekekalan, bicara keselamatan. Manusia sedang berjuang dengan waktu, tetapi Allah itu kekal. Kekal itu apa? Kekal itu tidak terbatas dengan waktu. Raja Salomo sedang berkata bahwa semua ada waktunya. Tetapi Tuhan membuat indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati. Apa itu kekekalan dalam hati? Sesuatu hal yang tidak binasa, sesuatu hal yang ada artinya, yang akan terus ada selama-lamanya. Ini sebenarnya adalah satu nubuatan di mana kehidupan manusia yang sia-sia tidak akan menjadi sia-sia. Haleluya. Adalah satu ungkapan nubuatan kebenaran firman Allah bahwa hal yang dikerjakan semua manusia itu tidak akan menjadi sia-sia ketika Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Kekekalan itu selama-lamanya, saudara. Hidup kita ini kan, ya kalau dalam kitab pengkhotbah berkata, siapa yang tahu setelah kita mati? Nggak ada yang tahu. Lalu dikatakan hidup itu seperti hewan saja. Sebentar ada lalu nggak ada lagi. Dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Tetapi kalau kita baca ayat yang ke-11 ini, seperti ada satu jaminan bahwa ada satu waktu Tuhan. Bahwa kehidupan manusia tidak seperti hewan saja. Kehidupan manusia ada kekekalan. Haleluya. Bagaimana Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati? Ya. Saudara, saya mau sampaikan, Yesus yang memberikan kekekalan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Coba kita baca, saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-57. Demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Yesus, semua kehidupan manusia di dunia ini sia-sia. Gak ada artinya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Ternyata yang kita lakukan ini gak ada yang sia-sia nih. Ya, Tuhan memberikan kekekalan. Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Hidup yang kekal di dalam Yerusalem baru. Ada anugerah, ada kasih karunia. Perjalanan hidup kita nih, kita gak akan tahu hari besok. Amin. Kita gak tahu hidup kita sampai berapa lama. Erwan tahu gak hidupnya sampai berapa lama? Hah? Kamu ingin hidup berapa tahun lagi? Puluhan tahun ya. 80 tahun apa 100 tahun ya. Tapi kamu gak tahu akhir hidup kamu kan. Ada ketakutan gak kamu dengan kematian? Coba di sini deh saya panggil kamu. Ya. Saudara, perjalanan hidup kita penuh dengan tanda tanya. Semua ada waktunya. Pernah menangis? Pernah. Pernah bergembira? Pernah. Pernah apa lagi yang dikatakan tadi? Pernah berduka? Pernah. Oh, pernah. Pernah bekerja? Pernah. Pernah nggak bekerja? Pernah. Oh, pernah. Ini kehidupannya dia ya. Pernah hidup baik? Pernah. Pernah yang jahat? Pernah. Oh, pernah juga ya. Kehidupan realita, kehidupan manusia. Semua ada waktunya nih. Yang jahat-jahat banyak kan?
Pakai narkoba juga? Pakai narkoba. Sampai akhirnya dampak dari narkoba itu apa? Orang tua nggak ada. Orang tua nggak ada, orang tuanya sampai mati. Lalu dampak dari diri kamu? Sakit. Sakit. Sakitnya apa? Kalau mau buka sih ya kena 3 huruf. 3 huruf. TBC atau HIV? HIV. HIV. Kamu takut nggak kamu kena HIV pada waktu kamu kena? Ya ada takut. Ya karena orang yang kena HIV umurnya nggak lama, saudara. Sudah berapa tahun, Wan? 20 tahun. Sudah mau 20 tahun. Saudara lihat. Pasti dia dulu hidupnya sia-sia. Sebelum dia mengerti tentang kasih Allah, sebelum dia beriman, hidupnya sia-sia. Nggak ada gunanya setiap waktu yang dia lewati. Tetapi ketika dia beriman, segala jeripayanya di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Dia tidak tahu apa yang akan dialami. Kamu tahu nggak apa yang akan kamu alami besok? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi apa harapan kamu? Berharap sama Tuhan aja sih. Berharap sama Tuhan saja. Mengandalkan Tuhan. Bekerja buat Tuhan juga? Iya. Seperti apa bekerja buat Tuhan? Ya berusaha belajar untuk saat yang sekarang. Berusaha belajar dari sekarang. Dia pegang multimedia. Tidak ada yang sia-sia. Saya percaya ada kekekalan yang Tuhan berikan. Kamu beriman? Beriman. Percaya Yesus hidup kekal. Amin. Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus merubah kehidupan manusia dari yang hidup sia-sia menjadi tidak sia-sia. Haleluya. Kita berjalan dalam proses Tuhan. Kamu berapa lama narkoba? SD kelas 6. Mulai dari SD kelas 6. Puluhan tahun. Sekarang umur berapa? Sekarang 36. Sekarang 36. Saudara lihat proses Tuhan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kamu masih diberikan anugerah, kesempatan. Kamu harus hidup beriman kepada Tuhan. Indah rencana Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Dulu saya nggak ngerti, saya nggak tahu perjalanan hidupku yang sia-sia. Tapi sekarang aku mengerti Tuhan terlalu baik. Dia sangat mengasihi saya. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ini perjalanan hidupnya. Mungkin dulu dia dihakimi pada waktu dia hancur. Mungkin disolimi ya. Kamu mengalami penolakan pasti berulang-ulang kali, betul? Betul. Akibat dari kesalahan dia juga. Tapi lihat di akhir hidupnya. Bukan di akhir ya, masih ada lagi ya. Maksudnya yang narkoba sudah berakhir. Amin. Coba saya undang Cahaya sini. Karena saya bicara hal yang nyata saja. Perjalanan hidup suka duka. Amin. Ini Bang Cahaya berapa tahun narkoba? 28 tahun. Hidup jahat itu ya? Sangat jahat. Nggak nyangka nih, setelah 28 tahun dia menerima kasih karunia daripada Allah dan sekarang dia hidup di dalam iman. Indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Pasti orang tuamu pengennya kamu berubah pada waktu kamu gunakan narkoba 1 tahun berhenti ya. Mereka upayakan segala cara ya. Dan usaha mereka nggak sia-sia. Tetapi waktu Tuhan yang paling indah. Mengubahkan dia tepat pada waktunya. Haleluya. Perjalanan hidupnya. Kamu pernah nangis gak? Sering ya. Pernah tertawa? Sering ya. Pernah bahagia? Sering. Pernah sakit hati? Sering juga. Dia juga ketawa. Nah, perjalanan hidup kita suka duka kita alami. Masalah silih berganti. Haleluya. Hidup kita yang dulunya sia-sia. Kalau dulu kita ini hidupnya sia-sia, betul? Tapi ketika ada Yesus, berarti sudah ada waktu Tuhan memberikan kekekalan dalam hidup kita. Lalu kita berjalan di dalam iman. Sekalipun masih banyak lika-liku, tantangan, ujian di dalam perjalanan hidup kita, tetapi kita sudah beriman. Haleluya. Kita sudah beriman bahwa waktu Tuhan itu selalu indah dalam setiap kehidupan kita.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang harus kita lakukan tetap beriman, percaya. Tapi kadang-kala kalau kita dalam masalah berat, seolah hari esok gak ada lagi. Tuhan, berat yang aku alami. Pernah gak ngalamin gitu? Pernah ya? Pernah gak? Gak sering? Sering gak? Sering. Sering juga. Sering juga, saudara. Nah, inilah perjalanan kehidupan. Masih ada tantangan gak hari-hari ini? Banyak. Masih ada? Udah gak ada tantangan ya? Belum ada ya? Tapi kadang datang gak tantangannya? Ada. Ya ada. Ini perjalanan kita. Tetapi saudara yakin, saudara percaya, perjalanan kita indah. Ada waktu Tuhan yang terindah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus tak dapat dimengerti. Ya, kita nyanyi bertiga. Di cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kala perjalanan hidup kita mengecewakan. Tidak sedikit orang yang kecewa. Kecewa terhadap suaminya, kecewa terhadap istrinya, kecewa terhadap anak-anaknya, kecewa terhadap orang tuanya, kecewa dengan situasi buruk yang dialami. Tetapi kalau kita sudah percaya, ada kekekalan yang Tuhan berikan dalam hati, percaya bahwa indah pada waktunya, kita beriman, berjalan ini dengan iman. Haleluya. Yakin mujizat terus terjadi di dalam segala situasi kehidupan kita. Ada mujizat di dalam penuaian, itu angker punya tema. Perjalanan kita masih akan ada tantangan. Ya, tapi kita sudah beriman. Oh, Tuhan membuat indah pada waktunya. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, berimanlah. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Hanya Dia yang menjamin keselamatan kehidupan yang kekal. Mungkin ada yang sedang tersakiti. Kalau kalian udah gak tersakiti ya? Enggak. Iya kan? Tapi mungkin yang menyaksikan ada yang tersakiti. Ada yang terlukai, ternodai. Mungkin saudara difitnah. Mungkin saudara dihina. Mungkin saudara direndahkan, dilecehkan. Atau mungkin saudara ditolak. Atau mungkin saudara sedang mengalami kerugian yang sangat besar. Dan saudara sedang bertanya, mengapa ini semua terjadi? Seperti sia-sia hidup ini. Lalu iblis mulai intimidasi saudara. Untuk apa kamu jalani hidupmu? Untuk apa kamu berjuang? Toh hidupmu sia-sia. Firman Tuhan datang hari ini buat saudara, buat kita semua. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita ciptaan Tuhan berharga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bernilai. Gak ada yang sangka. Coba Anto sini Anto. Gak apa-apa, kita berkhotbah realita kehidupan ini. Ini Anto. Sini. Dulu dia belum percaya. Dulu kamu gak percaya Tuhan Yesus kan? Iya. Gak percaya Tuhan Yesus. Sudah berapa tahun jadi percaya? 7 tahun. Saudara, saya ingat waktu mendoakan dia. Saya bakar juga jimat-jimatnya. Dia manifestasi, akunya mau ditusuk. Tapi dia lupa kali itu. Ingat ya?
Waktu saya tampar dia, bener. Karena dia lagi, waduh, dia bawa narkoba dari Malaysia. Waktu itu, beberapa tahun yang lalu. Narkobanya saya yang buang. Saya juga peperangan waktu buang narkoba itu. Saya kan masuk ke kamar mandi, saya lihat, bagus-bagus ini barang ini. Saya dulu kan pengguna juga, sama kita. Saya lihat, bagus sekali ini. Saya bilang, saya mau ambil sedikit ini, udah lama gak pakai ini. Tapi itu kan bisikan iblis kan menggoda saya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, saya gak mau, saya buang. Taruh. Saya masukin kloset. Masuk ke kloset. Lalu saya doakan dia. Tapi yang mengubah dia bukan saya, Tuhan, saudara. Saya bukan Tuhan. Waktu Tuhan yang menghantarkan dia. Tiba-tiba saya ditelepon, lalu dia minta untuk saya doakan. Lalu dia berproses. Pada waktu dia sudah percaya, banyak prosesnya gak? Banyak. Imannya mulai teruji. Tapi perjalanan hidupmu ketika kamu percaya sama Tuhan Yesus, terus berjalan dengan iman, tidak sekali-kali Tuhan akan biarkan kamu. Tidak sekali-kali Tuhan akan tinggalkan kamu. Haleluya. Tuhan gak akan mungkin biarkan. Yakin bahwa indah pada waktunya, apapun yang saudara alami hari ini, indah pada waktunya. Haleluya. Percaya firman Tuhan ini, imani firman Tuhan ini, indah pada waktunya. Terus lakukan apa yang baik saja. Jangan rugikan orang. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Terus maju kita pandang Tuhan sama-sama. Sebagai seorang prajurit, coba kita tegap semuanya. Kan? Prajurit, lihat kebesaran Tuhan. Maju berjalan. Lakukan apa yang baik. Kalau godaan datang, lawan dengan iman. Intimidasi datang, lawan dengan iman. Apapun yang terjadi, lawan dengan iman. Karena iblis akan berusaha mau menyerang kita, mau menghancurkan kita. Iblis mau buat kita suka menghakimi orang, padahal kita harus sadar dari mana kita diambil. Amin. Iblis mau buat kita benci orang, padahal kita harus sadar bahwa kita juga dulu pembenci. Terlalu cepat saya benci orang dulu. Dari kecil saya sudah ada kebencian. Sudah dilatih hati ini untuk benci orang. Tapi Tuhan pulihkan saya. Saya nggak mau benci orang lagi sekarang. Haleluya. Dalam perjalanan kehidupan ketika ada tantangan, ada masalah, imani indah pada waktunya. Amin. Kita mau maju, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terlalu baik Tuhan. Ucapan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Hidup kita buat Tuhan. Kalau kita berdiri buat Tuhan. Kita duduk buat Tuhan. Kita sedang bekerja buat Tuhan. Segala sesuatu kita kerjakan buat Tuhan. Kita pandang Dia yang memberikan kekekalan di dalam hati. Jangan takut dengan waktu. Kita sedang berjuang dengan waktu. Kita nggak tahu nih kapan nih corona selesai. Amin. Nggak tahu kita kapan kesusahan ini berakhir. Nggak tahu kita kapan ini saya nikahnya. Ini kan mau nikah. Kalau saya udah, kalau Cahaya udah nggak mau kali ya. Umur berapa sekarang ya? 44 tahun dia. Masih pengen nikah. Kalau dikasih Tuhan nikah. Kalau dikasih Tuhan, kayaknya udah nggak terlalu berharap deh, dia mau melayani saja, dia bilang nggak apa-apa, tapi indah pada waktunya. Wan masih pengen nikah? Masih. Kalau dia kelihatan masih gitu ya. Pengen banget ya nikah. Iya, tapi sekarang kamu sudah latihan di dalam hidupmu. Sekarang keren penampilannya kan? Harus keren. Kamu ganteng. Indah pada waktunya. Kalau belum dapat sekarang jangan putus asa. Amin. Jangan dulu ambil jalan sendiri. Ya kan banyak orang kan gitu kan. Cinta ditolak, pelet beraksi. Dia nggak kuat dia. Ya, tapi kan dia udah anak Tuhan, dia hanya berdoa, Tuhan, ada waktu Tuhan buat saya. Amin. Anta juga pengen nikah kamu, tapi kamu kan masih agama gak pengen nikah. Oh tahun depan, aduh, aduh kasihan deh kalian berdua. Gak apa-apa, ingat waktu Tuhan. Tahun depan dia. Tapi saya bersyukur saudara, karena Tuhan ubahkan Anto, saya tahu perjalanan hidupnya.
Saya tahu persis, ada hal yang dia nggak ceritakan, saya tahu. Tapi Tuhan mau pakai dia. Ini kita mau berjalan. Percaya, indah pada waktunya. Sekalipun berat, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mungkin dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kadang-kadang kita nggak ngerti nih, kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih ini aku harus alami? Aku nggak inginkan ini Tuhan. Aku nggak mau di posisi ini. Kita punya iman. Amin. Gunakan iman. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Tetap kita beriman. Kalau kita sedang mendoakan seseorang, ada waktu Tuhan. Lebih cepat lebih baik. Tapi kalau dia belum mau berubah, ya udah lakukan saja kita tugas kita melayani dia. Ada waktu Tuhan. Nah, ini yang harus kita imani setiap hari. Dan jangan pernah menyerah. Haleluya. Kadang-kala kita nggak marah, kadang-kala bisa marah, kadang-kala bisa sedih kan? Inilah perjalanan hidup. Tetapi ingat, ada batasan-batasan firman dan kasih karunia selalu baru setiap hari. Jangan sia-siakan kasih karunia juga. Terus kita mau berjuang, semakin hari semakin lebih baik. Kita pikirkan apa yang terbaik, yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Bukan lagi kehendak kita, bukan lagi maunya kita. Haleluya. Kita jangan bodoh, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kamu harus tanya Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Kalau dia nggak jawab-jawab, kamu baca di Alkitab, cari pengertian dalam kebenaran. Tuhan, tentukan langkah saya di jalan yang benar. Aku mau menyenangkanmu, Engkau terlalu baik buatku, aku bersyukur kepadamu, Engkau begitu mencintaiku. Lalu Engkau berjalan dengan iman. Tidak kebetulan Engkau ada di tempat. Haleluya. Saudara percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, amin. Tetapi kita sudah menjadi pemenang. Ya, masalah-masalah kita itu sudah selesai. Sekalipun masih banyak tantangan. Ya, kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Berikan solusi. Kita bisa melewati. Kita kuat. Haleluya. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Tuhan gak pernah berhenti. Jangan pernah berputus asa. Tuhan tidak pernah berputus asa untuk menolong saudara. Jangan pernah berhenti mencintai Tuhan. Tuhan gak pernah berhenti mencintai saudara. Haleluya. Jangan pernah berhenti untuk saudara gak mencintai suami, istri saudara. Amin. Karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh Oh, haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat ketiga teman kita. Kita akan berdoa saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Kadang-kala kita gak ngerti. Tapi coba belajar cari tahu akan firman. Coba belajar mengerti akan kebenaran itu. Firman ini yang mengubahkan hidup saya. Saya dipulihkan, saya masih berproses, masih sudah. Saya dulunya yang buta, telanjang, sampah, gak ada guna, hidup yang sia-sia. Tapi Tuhan ubahkan saya. Ini anugerah. Kalau Tuhan bisa ubahkan saya, bisa ubahkan setiap kita. Tuhan bisa ubahkan saudara. Tuhan terlalu baik. Amin. Coba katakan dulu, Tuhan baik. Haleluya. Kalau Tuhan baik, kita juga harus baik. Bilang. Katakan itu. Kalau Tuhan baik, kamu juga harus baik. Haleluya. Itu. Kita mau berjuang. Menyenangkan, memuliakan, mengagungkan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita. Karena Tuhan sangat baik. Saya mengundang singer dan pemain musik. Kita angkat lagu pujian tadi ya. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara.
Tapi Tuhan tahu. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami hari-hari. Mungkin kemarin saudara jatuh. Mungkin semalam saudara jatuh. Mungkin baru beberapa jam. Tapi ini adalah waktu Tuhan ketika saudara dengar firman. Bangkitkan imanmu. Jangan mau lagi diperhamba dengan dosa. Jangan mau lagi diperhamba dengan ikatan-ikatan yang menghancurkanmu. Ini waktu Tuhan kau sudah dengar firman. Bangkit, jadi teranglah. Biarkan terangmu bercahaya. Bercahaya di hatimu, di keluargamu. Bercahaya di komunitas-komunitasmu. Bangkit anak kerajaan. Bangkit generasi penuai. Hidupmu layak untuk melayani Tuhan. Tuhan terlalu baik. Kadang-kala iblis bilang kamu gak mampu. Kamu pecundang. Kamu dulunya pencuri. Kamu dulunya pembunuh. Kamu dulunya bejat, narkoba, pelacur. Gak ada apa-apanya. Tuhan sanggup ubahkan kamu. Kamu bisa datang dan berkata, Tuhan, ini hidupku, ampuni saya. Aku mau Tuhan, kalau aku masih hidup sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Kalau aku masih hidup sampai hari ini anugerah Tuhan. Coba saudara ingat berapa kali saudara ditolong Tuhan. Adakah satu kali saudara ditolong Tuhan? Adakah 2 kali, 3 kali? Saya percaya lebih, berulang kali. Sehingga saudara ada sampai saat ini. Saudara ingat kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Ini adalah waktu Tuhan buat saudara. Saudara adalah anaknya. Saudara begitu berharga. Harga saudara tidak ternilai. Harga saudara tidak ternilai. Engkau tidak pernah berkurang hargamu. Tetap percaya. Waktu Tuhan. Jika angkat pujiannya dari awal, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah menebus kita. Ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah. Yesus sudah berkorban buat saya dan buat saudara. Dia baik. Bangkitkan imanmu saat ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan. Kalau saudara ada roti dan anggur di rumah saudara, saudara boleh mengikutinya. Haleluya, haleluya. Pasti yang terbaik. Jangan setting menuju ke depan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman kita akan menjadi dari awal kembali. Tuhan baik sekali buat setiap kita. bila kau izinkan Segala sesuatu yang kau alami terjadi, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. ku percaya semua untuk Itu kebaikanmu. Bila Haleluya, nanti Yesus Tuhan. telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan Hidupku dari awal kembali, dari pertama kembali. Kau izinkan sesuatu terjadi. Tetap bersyukur saudara.
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Kita bangkit berdiri semuanya yang sudah dapat. Nanti telah tiba waktuku. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, di tangan saya ada roti yang ada ayatnya. Saya mendapatkan ayat, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Saudara, maukah saudara percaya kepada Yesus? Dia adalah Tuhan. Saudara akan menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Dia mau mengampuni dosa saudara. Dia mau mengampuni masa lalu saudara. Dia mau memulihkan kehidupan saudara. Mari kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Saya akan berdoa. Haleluya. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus ada di mana saudara sedang berada saat ini. Sebelum saya berdoa, saya baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, sebelum kita makan, saudara ingat Tuhan. Yesus sudah datang ke dunia, dia Allah. Dia menjadi manusia. Dia memiliki daging. Dia tidak pernah berdosa. Dan dia harus dihukum. Dia menggantikan setiap kita. Tubuhnya terpecah-pecah. Saudara ingat, saudara hidup di dalam kedagingan, tetapi Tuhan menebus saudara. Tubuhnya terpecah. Haleluya, Yesus Tuhan. Dengan iman kepada Tuhan kami makan roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Coba baca firman Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum kita minum, darah Yesus menyucikan saudara. Darahnya sudah tercurah untuk menebus dosa saudara. Dosamu yang paling keji sekalipun, Yesus menebus saudara. Darahnya mau menyucikan saudara. Maukah saudara percaya Yesus mati buatmu? Ketika engkau percaya, engkau menerima kekudusan daripada Allah. Allah menguduskan engkau. Allah mau memberkati engkau, lepaskan engkau dari kutuk. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari dengan iman kita minum. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkanlah syukurmu kepada Allah. Bersyukurlah sebab Dia baik. Mungkin engkau di tengah masalah, tapi engkau bersyukur engkau masih ada sampai hari ini. Engkau masih makan, engkau masih diberikan kesempatan. Tanganmu masih bisa bergerak, kakimu masih bisa melangkah, engkau masih bisa melihat. Haleluya, jantungmu masih berdetak. Syukurlah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Membuat setiap hidup kita tidak sia-sia. Membuat setiap kehidupan kita berguna.
membuat setiap kehidupan kita berarti. Dia Yesus yang membuat hidup saya berarti. Dia Yesus yang membuat hidup saudara berarti. Taruhlah harapmu kepadanya. Taruhlah kepercayaanmu kepadanya. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Oh haleluya, haleluya. Mari datang dengan kerendahan hati kepadanya. Dia menerima saudara. Dia membuka tangannya untuk mau dia memeluk saudara. Mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Percayalah kepadanya. Serahkan semua masalah hidupmu kepadanya. Serahkan semua pergumulanmu. Dia Allah yang memiliki rencana. Rencana yang begitu indah. Indah pada waktunya Tuhan. Kami berserah kepadamu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan hidup keluarga kami. Kami menyerahkan masa depan kami kepadamu. Kami percaya ada selalu harapan bagi kami. Saudara, jangan putus asa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan ampuni juga kami. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Kita patut minta ampun kepada Tuhan. Kadang perkataan kita bisa salah. Kadang pikiran kita bisa salah. Mata bisa salah menilai. Hati bisa salah menentukan sesuatu keputusan. Kita minta ampun sama Tuhan. Engkau yang menyaksikan, engkau yang ikut beribadah, engkau yang sedang melihat, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ampuni dosa-dosa saya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Jadilah mau-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sedang berikan pengampunan kepadamu. Tuhan melayakkan engkau. Dia menyucikan mulutmu. Mungkin mulutmu najis. Mulutmu sering memaki-maki orang. Mulutmu sering berkata-kata kotor. Tuhan kuduskan. Mungkin pikiranmu begitu najis, begitu kotor. Tuhan sucikan. Haleluya. Engkau mengampuni semua kami ya Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu. Haleluya. Engkau Allah kami yang baik. Engkau mengenal, Engkau mengerti, Engkau memaklumi setiap perjalanan hidup kami. Engkau terus membawa kami kepada kebenaran-Mu. Roh Kudus terus membawa kami kepada hikmat-Mu. Roh Kudus terus menuntun kami. Semakin hari semakin kami mengerti. Semakin hari semakin kami menyadari betapa Tuhan itu baik. Haleluya. Betapa Tuhan itu maha kuasa. Betapa Tuhan itu adil. Oh betapa Tuhan itu besar. Haleluya. Tuhan sedang memulihkan setiap saudara. Tuhan memulihkan setiap kita. Dia mau menyembuhkan saudara yang sakit. Dia mau memulihkan keadaan keluarga saudara. Dia mau menyatakan kuasanya kepada saudara. Apa pergumulanmu hari-hari? Tuhan mau mendengar doa-doa saudara. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami hadapi hari-hari. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Kadang kami mengandalkan kekuatan kami. Kadang kami mengandalkan apa yang ada pada kami. Tapi saat ini Tuhan kami mau berkata, kami mau andalkan Engkau Tuhan. Ini hidup kami. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami.
Engkau berdaulat dengan kuasa kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mau berikan damai kepada engkau yang tidak punya damai. Hari-hari ini mungkin ada engkau yang sedang terintimidasi. Engkau gak punya damai sama sekali. Engkau gelisah, engkau galau. Bahkan engkau menyakiti dirimu, menyakiti orang yang ada padamu. Tuhan mau berikan engkau damai sejahtera. Maukah engkau menerima damai sejahtera itu? Buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera-Ku berbeda dengan yang dunia berikan. Tuhan katakan, damai sejahtera-Ku tinggal di dalam hatimu. Tuhan berikan engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Engkau Raja damai. Engkau Raja damai Tuhan. Haleluya. Naikkan penyembahan kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami penuh dengan damai sejahtera. Kami anak-anak kerajaan-Mu. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir di hidup kami. Engkau hadir penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sudah menerima kami. Engkau selalu menuntun kami. Engkau sudah sabar terhadap kami. Kami mau terus di dalam tuntunan-Mu. Kami mau terus hidup di dalam Engkau. Biarlah roh-Mu terus ada. Jangan ambil roh-Mu di dalam setiap kami. Kami mau menjaga roh-Mu tetap tinggal. Kami tidak akan mendukakan Roh Kudus Allah. Kami akan berusaha, kami akan berjuang. Supaya biarlah tubuh kami yang adalah bait-Mu, adalah roh-Mu yang tinggal. Roh-Mu begitu nyaman di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah dimerdekakan. Kami sudah mengalami kebahagiaan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat saudara ya. Kita akan berdoa buat Indonesia. Dan kita akan berdoa juga buat keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Kita berdoa biar Tuhan memberkati Indonesia. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Mungkin saya undang worship leadernya untuk nyanyi satu lagu. Dan nanti akan berdoa syafaat nanti hamba Tuhan Martin. Ya. Setelah doa ini. Lalu setelah doa kita akan terima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan yang satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini dan katakan, satu-satunya Tuhan yang kami andalkan adalah Engkau. Yes Lord. Satu-satunya yang percaya Engkau Tuhan. Yes Lord. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama dengan iman percaya katakan, Kau satu-satunya Tuhan. Kami percaya, oh Kau Tuhan bagi kami. Kau Tuhan penyembuh kami. Engkau Tuhan pemulih kami. Sekali lagi dengan iman katakan, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau adalah Tuhan yang memulihkan kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan terus tercurah di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan begitu besar kasih dan setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kami semua percaya ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Kuduskan kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan boleh datang, boleh menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah dilayakkan Tuhan untuk berdoa, bersyafaat bagi bangsa negara ini Tuhan. Bersyafaat bagi setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pada malam hari Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami ini Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah Tuhan sembuhkan Indonesia ini Tuhan. Engkau pulihkan Indonesia ini Tuhan. Engkau lihat begitu banyak Tuhan, begitu banyak kekhawatiran, ketakutan yang sedang melanda Indonesia ini Tuhan, dari virus corona ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu terus Engkau curahkan Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan. Sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh dipulihkan, boleh disembuhkan dari virus yang ada Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, buat setiap para pemimpin kami yang ada Tuhan. Engkau berkati, urapi setiap para pemimpin kami yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menetapkan mereka sebagai pemimpin kami Tuhan. Engkau juga yang mengurapi mereka Tuhan. Memberikan mereka hikmat Tuhan di dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat mereka Tuhan, bangsa kami ini Tuhan akan membangun, akan semakin maju Tuhan. Dan perekonomian bangsa kami ini Tuhan akan terus naik Tuhan. Tidak akan mengalami kejatuhan Tuhan. Tidak akan mengalami kerugian di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus yang bekerja di setiap pemimpin kami yang ada Tuhan. Baik Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, Engkau urapi dia selalu Tuhan. Berikan dia hikmat, bijaksana, akal budi Tuhan. Di dalam dia memegang kepemimpinan di bangsa ini Tuhan. Urapi juga Wakil Presiden yang ada Tuhan. Berkati setiap jajaran yang ada Tuhan, menteri-menteri yang ada Tuhan, baik yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari kejahatan Tuhan. Jauhkan dari mereka Tuhan untuk mementingkan diri mereka sendiri Tuhan. Biarlah mereka lebih melihat Tuhan bangsa ini Tuhan. Lebih mempunyai hati untuk membangun bangsa ini Tuhan. Agar bangsa kami ini terus Tuhan terjaga. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap aparat keamanan yang ada Tuhan. Baik kepolisian Tuhan, TNI Tuhan dan semua Tuhan yang ada. Engkau pakai mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan, lewat mereka mengamankan bangsa kami ini Tuhan. Mereka mengerjakan tugas mereka dengan adil Tuhan. Tidak memihak kepada yang jahat Tuhan. Mereka Tuhan terus melakukan kebenaran Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati bangsa ini. Engkau sudah memberkati setiap umat-Mu di bangsa ini Tuhan. Engkau juga sudah memberkati setiap para pemimpin kami yang ada. Keluarga mereka Tuhan berkati, kesehatan mereka Tuhan berkati Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk setiap pelayanan yang ada. Pelayanan di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati semua pelayanan yang ada Tuhan. Baik pelayanan di jalanan, pelayanan di penjara, pelayanan di rumah sakit, dimanapun di pasar-pasar Tuhan. Engkau berkati pelayanan yang ada Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani. Mereka yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Mereka yang memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami percaya urapan daripada Engkau Tuhan. Terus Tuhan tercurah di dalam mereka. Roh Kudus yang pimpin mereka Tuhan. Sehingga lewat mereka Tuhan, lewat pelayanan yang ada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Engkau Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan. Engkau berikan mereka hikmat bijaksana di dalam perkataan. Berikan mereka kuasa di dalam perkataan dan perbuatan mereka Tuhan.
Sehingga lewat mereka Tuhan, mereka dapat memulihkan setiap jiwa-jiwa yang sedang sakit, jiwa-jiwa yang sedang di dalam permasalahan Tuhan, jiwa-jiwa yang jauh daripada Engkau Tuhan, jiwa-jiwa yang terikat di dalam obat-obat terlarang Tuhan, jiwa-jiwa yang terikat di dalam perdukunan Tuhan. Kami percaya lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau utus kepada mereka Tuhan, agar terjadi pelepasan Tuhan, agar terjadi pemulihan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap pembangunan gereja yang ada Tuhan. Engkau terus memberkati pembangunan gereja yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau terus bekerja Tuhan. Engkau tidak membiarkan ini terjadi dengan begitu saja Tuhan. Engkau terus campur tangan Tuhan. Memberkati setiap orang-orang yang tergerak hatinya Tuhan. Untuk membangun gereja, membantu pembangunan gereja Tuhan. Engkau berkati mereka. Berkati usaha mereka, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati. Keluarga mereka Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh umat-Mu, umat yang percaya kepada Engkau Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan selalu. Jangan biarkan iman mereka semakin dingin Tuhan. Biarlah iman mereka semakin kuat, iman mereka semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga di masa sekarang ini Tuhan, di masa kesukaran ini Tuhan, tidak ada orang yang percaya mundur daripada Engkau Tuhan. Tidak ada orang percaya melepaskan iman mereka kepada Engkau Tuhan. Tidak ada orang percaya Tuhan yang lari daripada Engkau Tuhan. Mereka tetap terus Tuhan berpaut kepada Engkau Tuhan. Mereka terus mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada saat ini di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Mereka sedang mengalami Tuhan di mana menghadapi perceraian Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang sudah dipersatukan oleh Engkau Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, mungkin ada di antara jemaat yang saat ini Tuhan sedang sakit Tuhan, sedang terkena virus corona Tuhan. Kami percaya Engkau jamah Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya penyembuhan, pemulihan datang daripada Engkau Tuhan. Lewat mereka beriman kepada Engkau Tuhan, lewat mereka percaya kepada Engkau Tuhan, mereka malam ini disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Dan Tuhan kami terus berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang pada malam hari ini melayani, yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu Gembala kami Bapak Michael Monelo Tuhan berkati, Tuhan urapi selalu Tuhan. Biarlah kuasa ilahi terus Tuhan menyertai Gembala kami di dalam pelayanan Tuhan. Lewat perkataannya Tuhan berikan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan, kuasa untuk memulihkan Tuhan. Lewat perbuatannya Tuhan menjadi teladan di dalam kehidupan setiap jiwa-jiwa yang Dia layani Tuhan. Berkati pelayanan dari Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala kami, anak-anak yang ada, dewa yang saat ini sedang praktek Tuhan. Engkau urapi dia selalu Tuhan, tambah-tambahkan dia hikmat Tuhan, pengenalan akan Engkau Tuhan. Berikan dia Tuhan pengertian yang benar Tuhan, agar dia setelah nanti dari sekolah Alkitab Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi hamba Tuhan yang benar-benar melayani Engkau Tuhan, dengan kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan Tuhan terus berkati Angker Ministry, pelayanan Angker Ministry dan komunitas Angker Ministry ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berkati setiap fasilitator yang ada Tuhan. Pak Teddy Tuhan, Engkau berkati dia selalu Tuhan. Urapi dia selalu Tuhan, agar dia terus mempunyai hati Tuhan untuk terus menjalankan Angker Ministry ini Tuhan. Agar dia terus terbebani untuk jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya urapan kuasa ilahi daripada Engkau Tuhan terus ada di dalam hati Pak Teddy Tuhan, dan seluruh keluarganya diberkati. Berkati semua yang terlibat di dalam Angker Ministry Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, kami percaya tidak terkecuali Tuhan. Engkau berkati mereka sehingga mereka terus mempunyai hati bagi jiwa-jiwa Tuhan. Engkau berkati juga seluruh jemaat Angker Ministry yang ada Tuhan. Mereka yang saat ini tidak dapat beribadah Tuhan karena situasi yang ada Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau tetap menjamah mereka Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan turun di atas mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dan kami percaya ada jamahan Roh Kudus, sehingga ada damai sejahtera sukacita Tuhan memenuhi setiap hati mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada, ibadah-ibadah yang ada Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah terus terjadi pemulihan, terus Tuhan urapan-Mu tercurah bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah kasih sayang Tuhan yang besar melimpah dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Selalu tepat dan indah pada waktunya setiap rancangan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Putra Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus, ketiganya esa, memberkati semua kita dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di Sabtu mendatang. Anak kerajaan istri Tuhan memberkati. Shalom.